Selamat pagi, Taruna. Bertemu kembali dengan saya pada materi pembelajaran komunikasi isyarat visual. Pada saat sekarang ini saya akan menyampaikan tentang penjelasan tentang kode isyarat internasional. Nah, pada beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan definisi ataupun cara-cara perisярatan serta ada beberapa isyarat bendera abjad ya, yang kamu sudah tahu itu semua. Nah, pada kajian kali ini kita membahas tentang kembali lagi kode isyarat internasional. Pada bab ini akan dibahas tentang maksud dan tujuan diadakannya kode isyarat internasional, pengelompokan dan prinsip dasar kode isyarat tersebut. Dari uraian di atas, nanti setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya kode isyarat internasional, pengelompokan dan prinsip dasar kode isyarat internasional. Nah, materi pada bab ini nanti untuk mempersiapkan siswa dalam mempelajari bab selanjutnya, yaitu metode pengisyaratan. Diharapkan sebelum mempelajari bab selanjutnya, siswa telah menguasai kompetensi yang diharapkan di dalam bab ini. Yang berikutnya adalah pengertian daripada kode isyarat internasional. Ya. Kode isyarat internasional pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan cara-cara dan sarana-sarana berkomunikasi dalam situasi yang ada hubungannya dengan keselamatan pelayaran dan orang-orang, khususnya apabila terdapat kesulitan bahasa. Kode ini juga diadakan dengan memperhatikan kenyataan bahwa frekuensi radiotelegrafi cukup tinggi, terutama ketika tidak ada kesulitan dalam bahasa. Oleh karena itu disusunlah suatu aturan yang sederhana agar komunikasi dapat dilakukan secara efektif. Nah, pengelompokan kode isyarat internasional. Agar kode isyarat ini dapat dilaksanakan secara efektif, perlu diadakan suatu pengelompokan kode isyarat. Adapun pengelompokan kode isyarat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah isyarat huruf tunggal. Ya. Isyarat ini terdiri daripada satu huruf, diperuntukkan keadaan yang sangat mendesak ataupun urgent, penting atau digunakan untuk berita yang sangat umum. Itu yang isyarat huruf tunggal. Kemudian kedua, isyarat dua huruf. Terdiri dari dua huruf, diperuntukkan untuk berita-berita distress atau emergency sesuai yang terdapat dalam chapter 2 seksi 1 International Code of Signal. Barat yang lalu kita sudah menyampaikan tentang International Code of Signal ya, yaitu isyarat-isyarat bendera ya. Bendera A itu artinya apa, bendera B ataupun berapa itu artinya apa, sampai dengan bendera Z ataupun Zulu, yaitu isyarat dua huruf ya, isyarat dua huruf ataupun satu huruf ya, satu huruf tunggal ya. Kemudian berikutnya isyarat tiga huruf yang diawali dengan huruf M atau mic. Dia peruntukan untuk berita medis sesuai yang terdapat dalam chapter 3 International Code of Signal ya. Kemudian prinsip dasar kode isyarat internasional. Prinsip dasar dari kode ini adalah bahwa setiap bentuk isyarat harus memiliki pengertian yang lengkap. Prinsip ini berlaku untuk semua kode yang ada. Sehingga dalam hal-hal tertentu, jika dianggap perlu dipergunakan pelengkap ataupun komplement yang mempergunakan angka bulat untuk melengkapi kelompok-kelompok kode yang ada. Pemakaian pelengkap berupa angka bulat diperuntukkan sebagai berikut. Nah, A sebagai variasi dalam menjelaskan arti isyarat dasar. Contoh, Charlie Papa. Charlie Papa. Artinya itu saya ataupun kapal yang ditunjukkan sedang mendekat untuk menolong Anda. Kemudian Charlie Papa 1 atau Charlie Papa 1, kapal terbang SAR datang untuk menolong Anda. Ini salah satu contoh ya. Kemudian yang berikutnya, untuk bertanya berkenaan dengan subjek yang sama ataupun bertanya sehubungan dengan isyarat dasarnya. Nah, ini contoh. Delta Yankee. Maksudnya apa? Adalah kapal ataupun nama dalam ataupun call sign tanda panggilan sudah tenggelam pada lintang dan bujur ya. Kemudian di situ adalah tambahan Delta Yankee 4. Berapa kedalaman air di tempat tenggelamnya kapal tersebut? Nah, jadi ini kombinasi antara huruf tunggal, huruf double ataupun huruf dua yang apa? Dua huruf apa? Dua huruf dan tiga tanda ya. Ya, seperti yang contoh tadi ya. Kita buat di sini
Ya, isyarat dua huruf, isyarat pertama isyarat huruf tunggal, isyarat dua huruf, dan isyarat tiga huruf ya. Ya, di sini ini. Contoh nih ya, untuk menjawab pertanyaan atau permintaan yang berkenaan dengan isyarat dasarnya, contoh AX, apakah Anda mendapat suatu kerusakan dalam tubuh kan? Kemudian Hotel X-ray 1 atau Hotel X-ray 1, saya mendapat kerusakan berat di atas garis air. Nah, untuk menambah atau memberi informasi yang lebih rinci, contoh ya, India November, saya membutuhkan seorang juru selam. Kemudian ada huruf tiga tanda huruf ini ya. India November dalam angka 1, India November 1. Saya membutuhkan seorang juru selam untuk melepaskan gangguan pada baling-baling. Nah, dalam bendera isyarat ini kita menandakan bendera apa? Bendera Alfa. Kalau sudah kita naikkan bendera Alfa, maka bahwa di kapal kita sedang menyerukan seorang penyelam, jadi kapal yang sedang melewati daerah alur tersebut agar berhati-hati dengan kecepatan rendah ataupun dengan kecepatan perlahan ya. Pelengkap-pelengkap di dalam teks berita hanyalah satu kali, dan ada beberapa yang muncul lebih dari satu kali. Ini hanya dipergunakan bila tercantum di dalam teks isyarat. Nah, contoh, bisa kamu lihat di sini, Mike Tango Delta 32 MTD 32. Maksudnya apa adalah Anda seharusnya memberikan aspirin. Ini salah satu contoh. Kemudian Mike Quebec Echo 26. Nah, diagnosis saya kemungkinan adalah stilitis ya kan, ini maksudnya ini nasihat kedokteran ataupun medical advice ya. Nah, kemudian teks berita yang ada terkadang terdapat tanda kurung. Nah, hal ini menunjukkan bahwa yang pertama adalah pilihan antara dua, misalnya ataupun pesawat penyelamat ya. Kemudian yang kedua berikutnya, pemberitahuan yang mungkin dikirimkan jika diminta ataupun disediakan. Nah, misalnya menunjukkan posisi jika diperlukan, dan juga yang berikutnya penjelasan dari isi berita. Kode isyarat internasional digolongkan menurut subjek, kalimat, dan artinya, sedangkan kode-kode isyarat yang ditunjukkan pada lajur sebelah kanan pada buku International Code of Signal dipergunakan untuk mempermudah pengkodean. Ini sebagai salah satu contoh ya. Ini kode maaf, di situ ada kode, ada meaning, ada cross reference. Maksudnya kode itu apa? Istilah ataupun singkatannya, kemudian meaning maksudnya ya. Cross reference, kemudian tanda-tanda yang disampaikan ya. Misalnya di sini ada kode SP ya. Sera Papa. Jadi maksudnya adalah check the way of your vessel, ya kan. Kemudian dengan reference-nya adalah cross reference-nya adalah Mike, huruf Mike ya. Kemudian di situ ada kode Sierra Whiskey ya. Kemudian maksudnya apa? Meaning I'm checking in or discharging or carrying dangerous goods ya kan. Jadi yang pertama tadi SP, check the way of your vessel, bawalah kapalmu atau bawa kapal Anda kemari ya kan. Kemudian di SW tadi I'm checking in or discharging or carrying dangerous goods. Jadi saya menyampaikan bahwa kapal saya ini sedang membawa ataupun membongkar barang-barang yang berbahaya. Makanya dinaikkan bendera B. Ya, B itu huruf B adalah bahwa kapal saya sedang membawa muatan ataupun membongkar barang-barang yang berbahaya. Nah, kemudian di sini ada satu soal. Coba kamu perhatikan di latihan soal. Pertanyaannya adalah, jelaskan tujuan diadakannya kode isyarat internasional. Ya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan pengelompokan dari kode isyarat internasional. Yang ketiga, jelaskan prinsip dasar kode isyarat internasional. Yang keempat, kapankah pemakaian komplement ataupun pelengkap perlu dilakukan. Dan kelima, berikan contoh pemakaian komplement di atas. Jadi, Taruna, silakan kerjakan tugas kalian setelah saya sampaikan paparan seperti ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Silakan disimak kembali video pembelajaran ini ya, dengan limit waktu yang
saya tentukan nantinya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sehat semua. Semoga kalian semua sampai kita bertemu lagi pada pertemuan yang berikutnya.